Selamat datang di Tudung Saji, program kolaborasi antara Luminor Hotel Purwokerto Alun-Alun dengan Banyumas TV untuk membuktikan bahwa chef di Luminor Hotel Purwokerto adalah chef terbaik. Untuk pertama kalinya, chef Luminor Purwokerto ditantang adu memasak oleh presenter Banyumas TV, Widya Ari. Di Tudung Saji kali ini, kita akan melihat siapakah yang terbaik di antara Chef Andri dan Widya Ari untuk memasak ayam betutu. Awal mulanya di kantor Banyumas TV, anak-anak tuh seru banget lagi pada makan, dan ternyata mereka dapat bingkisan makanan dari Luminor Hotel Purwokerto. Nah, isinya itu ada ayam betutu yang katanya itu dimasak langsung sama chefnya Hotel Luminor Purwokerto. Jadi otomatis aku penasaran dong gimana rasanya, karena aku juga biasa udah masak ayam betutu gitu. Abis itu aku nyobain, terus kata teman-teman juga enak ya, jadi aku penasaran. Akhirnya aku memutuskan untuk menantang battle masak ya, chef Luminor Hotel Purwokerto. Gimana kalau besok kita ke Luminor, aku bakal ajak chef Luminor untuk battle masak sama aku. Ayam betutu. Wani apa? Wanita. Berani dong. Oke, pagi. Oke, Mas, saya mau ketemu sama chefnya yang ada di Luminor Hotel. Karena dengar-dengar makanannya di Luminor Hotel itu enak-enak. Tapi hari ini tolong saya mau ketemu sama chefnya yang ada di Luminor. Saya mau nantangin battle masak sama chefnya. Apakah sudah ada janji, Ibu? Aduh, nggak usah janjian, Mas. Pokoknya saya langsung mau ketemu. Bisa nggak? Bisa, Ibu. Silakan duduk dulu. Oke, langsung panggilkan ya, Mas ya. Saya tunggu dari Widya Banyumas TV mau ngajak chefnya untuk battle masak. Oke, thank you, Mas. Pagi tadi ketika saya aktivitas ya di kitchen, kaget ya tiba-tiba dipanggil sama security. Ketika saya mau ke lobby, saya ada keperluan ke reception. Ketika saya dicegat sama security, katanya ada yang mau ketemu saya. Katanya Mbak cantik katanya. Ini kan, aduh guys, saya temuin lah. Saya pengen tahu ada apa, apakah saya punya salah atau setahu saya belum pernah ada janji ya untuk hari ini. Saya belum ada appointment dengan siapapun. Nah, ketika saya samperin sama security, ternyata namanya Mbak Widya dari Banyumas TV. Nantangin saya masak. Gila nggak tuh? Ya, nantangin saya masak. Nah, itu kan saya tertantang loh. Ya, profesi seorang chef, masa kita nggak mau ya nggak? Saya tantang saat itu juga. Tantang balik. Oke, saya terima tantangannya. Jadi hari ini Widya mau ngajak Chef Erwin battle masak Oh, siap. ayam betutu. Siap, Mbak. Ya, gimana? Chef Erwin siap nggak? Siap dong, Mbak. Siap ya, Chef ya? Siap. Oke, Siap, Chef, Mbak. kita Oke, deal ya, Chef? siap. Deal ya. Oke, deal. Oke. Kita battle ya, Chef Siap, ya? Mbak. Oke. Ikut Widya, Chef. Baik, Mbak. Kesan pertama ketemu Chef Erwin, aku masih pede banget sih ya, karena aku yakin kalau masakan aku, apalagi ayam betutunya aku masih boleh lah diadu sama Chef Erwin gitu. Chef Erwin baik, orangnya ramah, terus informasinya juga sangat bagus, informatif juga. Dari awal ketemu juga chefnya welcome banget ke kita dan fair juga menerima tantangan dari saya, khususnya dari Banyumas TV. Setelah kita deal, saya terima tantangannya, otomatis kita harus belanja dong. Nah, Mbak Widya nyarankan saya ikut beliau.
kesini belum sebelumnya, pernah, Chef? Mbak, belum pernah. Belum pernah. Iya. Nah, tantangannya di sini, Chef. Karena kita bakal beli bahan-bahannya nanti di Baik. Pasar Manis Purwokerto. Di sini Pak ya? Di sini, Siap. Chef. Gimana? Belum pernah ke pasar kan, Belum Chef? pernah, iya. Makanya sekarang tantangannya di sini, kita langsung aja belanja bahan-bahannya di sini, Chef. Oke, Chef? Siap, Chef? Oke. Deal, Deal. ya? Iya. Oke, langsung aja masuk. Akhirnya saya ke Pasar Manis, diajak Pasar Manis. Dan saya belum pernah ke Pasar Manis sebelumnya. Nah, pas saya masuk, saya impress dengan pasarnya. Bersih, nggak becek, nggak bau, itu yang saya pengen. Ini pasar, ya pasar maupun pasar tradisional, tapi kan kelihatan modern ya. Nah, Chef, berhubung kita mau masak ayam betutu, otomatis bahan bakunya ayam. Nah, kalau Chef pilih ayamnya ayam apa nih, Chef? Ini kan ada ayam kampung Bu ya. Ayam kampung yang kita pilih ini yang segar, warnanya cerah. Terus juga dari aroma juga tidak tercium bau-bau yang nggak sedap ya. Terus kondisinya cerah dan tidak berlendir. Oh. Ini fresh ya. Ini fresh, tidak kering, tidak berlendir, terus juga tidak berbau. Oke, ngaruh ya, Chef? Ngaruh. Nanti hasilnya akan nggak kurang baik ya kalau misalnya nanti bau ya. Mengaruh ke hasil. Oke. Ini dari inisial tadi. Oke. Ya udah, kita siapin 2 ekor, Bu. Chef, sekarang kita pisah dulu, kita cari bahan-bahan yang lainnya, bumbu-bumbunya. Setengah jam lagi kita ketemu di depan. Oke, siap. Oke, gitu, Chef? Iya, gini, Mbak. Iya, Chef? Iya. Sana saya lihat pasar yang rapi, bersih, tidak becek, dan apa yang saya inginkan, saya mau saat ini juga tersedia. Dan tertata rapi ya, antara pedagang satu dengan sayuran, atau pedagang yang keringan juga tertata rapi. Tidak nyampur. Jadi kita tuh paham, ketika mata kita menuju ke kanan, itu sayuran, kita langsung ke sayuran. Ketika mata kita ke sebelah kiri, itu ada yang bahan-bahan kering, kita ke sana. Jadi kita nggak bingung. Jadi saya cuman ke 3 titik aja, sayuran, kering, sama bahan utama, itu bahan ayam. Itu ada roster sendiri di sana. Saya suka. Ada cabai merah besar nggak, Bu? Saya beli 1/4 aja, Bu. Nah, ini bagus nih ya. Ini dia fresh, segar, tidak layu, terus warnanya juga cerah, tidak busuk, Bu ya. Combrang nih kita cari yang ya fresh juga warnanya. Terus yang nggak layu, karena biasanya suka banyak yang udah layu ya. Karena kita akan ambil kelopaknya yang masih segar. Kita pakai kelopaknya karena saya swir-swir ya. Untuk apa? Untuk campuran sambal mata. Nah, kalau serai ini saya lebih suka yang ini, Mas. Yang apa? Yang besar-besar. Jadi kadang kita temuin yang serai itu terlalu kecil. Ini kita apa ya? Nggak ada dagingnya lah intinya. Nah, saya suka yang seperti ini, besar-besar. Nah, kangkung pun sama. Kita harus pilih juga. Jangan sampai ada yang bolong-bolong, ada yang dimakan ulat, terus ada juga yang busuk. Ini oke ya, ini bagus nih. Dan perhatikan juga kadang di tengahnya ini kita suka ada yang kuning. Nah, kadang kalau kita udah lewat hari, artinya kangkung ini kita beli di sore hari, itu biasanya udah berkurang kualitasnya. Jadi ada yang kuning, bahkan ada yang busuk juga, karena disiram mengandung air biasanya mudah sekali untuk busuk. Makanya kita harus kalau bisa beli kangkung ini di pagi-pagi hari. Nah, jeruk nipis juga sama. Artinya untuk memilih jeruk nipis tuh usahakan yang kulitnya tipis, tidak terlalu mengkerut, dan nggak terlalu keras ya. Itu biasanya kalau terlalu keras itu airnya kurang. Terus yang empuk nih, seperti ini empuk, terus kulitnya tipis, ini mengandung air yang banyak. Ini yang bagus yang akan kita pilih. Sekarang kita lanjut, saya mau beli minyak, karena numis tanpa minyak tuh nggak bisa. Jadi kita harus menumis bahan agar wanginya dapat, kita harus ditumis pakai minyak. Kita akan beli minyak yang kemasan saja ya. Yang Pak, ada minyak kemasan Pak? Ada. Minyak goreng. Boleh Pak, 1 liter berapa? 1 liter? Boleh 1 liter Pak ya. Nah, ini kebetulan ada satu toko menjual yang kering-kering sekaligus bumbu rempah ya. Cuman nggak jual sayuran-sayuran hijau. Ya. Makasih Pak ya. Kendalanya aku pas belanja di pasar tradisional tentu tidak ada. Karena aku udah biasa belanja di pasar tradisional. Waduh, udah nggak seger ya? Oh itu, sebelah situ. Oh ya oke. Tadi mana ya? Ibu-ibu jilbab coklatnya. Wah nggak kelihatan dari sini. Makanya kenapa aku ajak Chef Erwin buat ke pasar tradisional. Tadi kita ke pasar manis ya kan. Karena kalau misalnya
kita belanja di pasar modern itu sudah terlalu biasa. Jadi tantangannya adalah di pasar tradisional. Gimana tadi Chef Erwin bisa milih bahan baku yang bagus, terus pemilihan bumbu-bumbunya juga gitu. Tapi ternyata tadi Chef Erwin juga menjelaskan sedikit juga untuk pemilihan bahan bakunya, bahan baku ayam yang segar tuh seperti apa, yang baik seperti apa, yang tidak berlendir gitu. Thank you sih Chef Erwin, itu jadi informasi yang baru dan sangat bermanfaat buat kita semua. Ibu, siang Ibu. Ibu nyari cabai dong Bu. Bawang merah, bawang putih, seperempat. Yang dikupas nggak ada ya? Bawang merah kupas. Iya. Bakunya dadak kupas. Ai aja, oke. Bumbu pepak Bu, 1 Bu. Oke, ini udah lengkap semua kan Bu? Udah lengkap semua? Kurang apa? Ada ya, udah pepak ya. Tomat cherry. Tumbar mana Bu? Ketumbar Bu? Iya. Tumbar. Kemiri. Oke, kangkung gue belum, saya kangkung. Oh, ada combrang nih ibunya nih. Oke, combrang aja, combrang dulu, combrang. Kangkung. Nah, ini dia kangkung. Oke, Widya udah selesai nih belanjanya. Sekarang kita temuin Chef Erwin. Kira-kira Chef Erwin udah selesai belum ya? Yuk. Halo Chef. Ini loh belanjaanku Oke Chef. Udah dapet Chef? semua. Gimana rasanya belanja di pasar Chef? Pasar Manis ini ternyata bagus, rapi, bersih. Jadi pasar ini seperti pasar modern ya maksudnya. Kita nggak becek-becekan, kita nggak takut bau badan karena bau sayuran busuk, makanan busuk. Ini sangat ideal, bersih banget. Saya baru temuin di Purwokerto nih pasar seperti ini. Oke, Ya. Chef udah yakin bahan-bahannya udah lengkap ya Chef? Yakin dong, tuh lihat tuh banyak tuh kan. Yaudah kita nggak usah lama-lama Chef. Kita langsung Ya, aja ke Chef. hotel, kita langsung masak Chef. Siapa takut? Oke Chef, kita deal lagi Chef. Deal ya? Deal. Oke. Ya. See you. Pemirsa, sekarang Widya dan juga Chef Erwin sudah ada di Luminor Hotel Purwokerto tentunya. Nah, di depan kita sudah ada bahan-bahannya nih Chef. Karena hari ini kita mau masak ayam betutu. Betul Chef. Karena kemarin dari Banyumas TV itu kita dikirimin ayam betutu Chef. Jadi makanya hari ini Widya mau nantang Chef Erwin buat masak ayam betutu. Yang katanya enak banget Chef. Pasti Tapi enak, kita buktiin hari ini Chef. Siap, Pak. Oke Chef? Siap. Oke, langsung aja kita mulai Chef. Boleh? Yuk kita mulai. Oke, Chef. Salaman dulu kita Chef. Ya. Deal Ini ya Chef. deal ya. Oke. Kita masukin semua bahannya ya. Nah, untuk cabai rawit ini tergantung selera ya. Bisa pedas atau yang lebih suka pedas bisa tambahin lagi lebih banyak. Untuk memudahkan proses pemblenderan atau penggilingan dari mesin ini dan supaya mesin blender ini lebih awet, jadi untuk bahan-bahan yang keras kita bisa potong-potong terlebih dahulu kecil-kecil. Untuk masakan Indonesia perbandingan bawang merah dan putih jangan sampai lupa karena harus lebih banyak bawang merah ketimbang bawang putih. Untuk ayam betutu ini kita giling untuk pakai blender jangan terlalu halus ya. Jadi kita agak sedikit kasar. Halus cuman jangan terlalu halus ya kalau untuk ayam betutu. Jadi masih ada sedikit kelihatan bulir-bulir dari bahan bumbu tersebut. Tumis bumbu ini harus sampai harum ya, harus sampai matang. Baru nanti kita masukkan ayamnya. Tadi saya sudah lumuri dengan cukup nipis supaya tidak untuk mengurangi rasa amis dari ayam. Karena ayam kampung ini dia lebih cenderung lebih amis ketimbang ayam boiler.
ciri-ciri bumbu itu matang adalah sudah mulai keluar minyak dari bumbu tersebut. Jadi kan kita pakai numis dengan minyak. Nah, ketika bumbunya ini matang, itu tandanya adalah minyaknya sudah mulai keluar. Dan cara mencium bumbu ini wangi dan tidak seperti ini ya. Kan kadang ada orang yang belum paham, malah mengendus-endus langsung makanan kita. Untuk seorang profesional seperti ini, karena ini masih banyak airnya atau kuahnya, jadi untuk seasoningnya itu cukupnya dulu. Nanti kalau sudah reduce, nanti dia akan sendirinya akan tambah asin. Jadi nanti kita cek rasanya mendekati matang saja. Mbak Widya kayaknya belum matang, Mbak, bumbunya, Mbak. Oh, belum saya. Kangkung direbus di awal kayaknya ntar lama-lama hitam tuh. Tadi masakan adalah masak ayam betutu, di mana bahan dasar utamanya adalah ayam kampung. Ayam kampung ini kan teksturnya kan dia lebih alot daripada ayam boiler, dan proses masaknya akan lebih lama. Nah, bagaimana caranya supaya ayam itu cepat empuk, terus juga bumbunya meresap? Tadi saya pakai teknik simmering, artinya api tidak terlalu besar, sedang saja, terus agar supaya slow cookingnya dari proses ayam tersebut, dia akan memudahkan si bumbu ini masuk ke dalam si ayam tersebut. Jadi teksturnya dapat, masih juicy juga, terus bumbunya juga masuk tapi tetap segar. Nah, tantangannya adalah gimana caranya si ayam ini lebih cepat empuk. Itu tadi, jangan terlalu besar apinya, simmer saja. Setelah mendidih dikecilkan atau di api sedang saja. Dan terbukti tadi masaknya juga nggak terlalu lama. Saya jujur, saya dulu pernah tinggal di Pulau Bali, terus saya pernah merasakan yang otentik seperti apa. Dan waktu itu saya masih usia baru nikah ya. Terus di sana saya banyak belajar dengan teman-teman yang asli pribumi sana, gimana caranya masak ayam betutu. Jadi itulah modal pengalaman saya untuk dijadikan menerima tantangan hari ini. Saya pernah mencicipi betutu seperti apa, juga pernah masak seperti apa, dan saya pernah diajari bahkan sama asli pribumi sana. Pokoknya gue mau masak ala gue sendiri. Sekarang kita bikin bumbunya dulu. Kalau tadi chef ngomong tekstur ya, kita nggak usah ngomongin tekstur, yang penting halus. Sekarang kita potong dulu kangkungnya. Ini batang-batang ini kita nggak usah pakai. Oke, bagi 2 aja ya. Ini pokoknya nggak usah bagus-bagus lah, bagi 3 deh, biar lebih enak makannya. Terus kita taruh sini dulu. Iya. Biasanya aku tuh kalau masak ayam itu tuh dipotong dari pasar ya. Ini kan PR banget tuh kayak gini nih. Gue harus potong-potong. Ternyata biar nggak amis kasih jeruk. Barusan saya ngomong. Perasaan saya udah masak aja, gue masih potong ayam aja ya. Kayak gue minyaknya kebanyakan deh. Nggak apa-apa lah ya, daripada kurang minyak ya kan. Kalau cara ibu-ibu masaknya tuh kayak gini nih. Nah, ini nunggu sampai mateng ya. Nek bahasa Banyumasane kayak tanek. Kita buktiin ya, kalau ibu-ibu tuh lebih jago. Mana chef? Lancar chef? Wah, oke. Saat memasak yang jadi tantangan, jelas tidak ada. Tapi otomatis ya, cara masaknya jelas beda. Karena chef otomatis sudah profesional ya. Kalau saya sendiri, ya belajar otodidak gitu. Tapi aku mengambil banyak banget pelajaran saat masak bareng sama Chef Erwin juga. Tadi sempet tuh kata Chef Erwin, kenapa Chef Erwin terasinya digoreng, tidak dibakar gitu. Karena aku dibakar langsung di bawah wajan ya kan. Terus gimana caranya masak yang rapi, yang hygiene gitu. Terus beberapa trik-trik juga. Tadi aku juga diingatkan sama Chef Erwin bahwasanya kalau misal kita ngerebus sayurnya di awal itu akan menghitam juga. Jadi itu informasi yang sangat luar biasa. Nggak hanya dapat pengalamannya aja, tapi ilmunya juga kita banyak belajar hal baru.
Kali ini saya akan mencoba ya masakan ayam betutu ya. Ini antara dari Mbak Widya atau chef, saya tidak tahu. Kita akan coba langsung makanan ayam betutunya ya. Oke. Makanan betutu harusnya itu asin, gurih, dan pedas. Kita lihat coba dari bumbunya dulu kita. Cukup asin. Oke, kita coba bumbu masuk ya. Untuk khas dari ayam betutu itu dari Gianyar sebenarnya. Ini makanan kesukaan saya. Untuk dari sisi penampilan mungkin sedikit lebih rapi ya. Kalau tadi lebih ke homey ya. Ini lebih untuk penampilan saya lebih suka karena lebih clean gitu. Oke, spicy pedesnya dapet banget, rempahnya dapet. Kemudian untuk manisnya dia taste-nya masih ada rasa manisnya, tidak terlalu asin. Ini ada kecombrangnya, good. Saya suka penampilan dan rasa kecombrangnya dapet banget. Jujur tadi sempat kaget banget ya, karena sebelumnya udah pede banget pas masak gitu. Ternyata masakan kita tuh nggak cuma selesai dimasak aja, tapi dinilai juga dan diambil dari tamu Hotel Luminor yang kita nggak tahu mereka siapa. Terus ternyata tadi ada Ko Evan itu dari Deo Gracia. Dan kebetulan banget Ko Evan itu salah satu juga pecinta makanan khas Bali, terutama ayam betutu gitu. Jadi sesuatu yang cukup bikin aku deg-degan sih. Sebagai seorang profesional itu dipertaruhkan ketika kita di challenge dengan tim dari media yang mungkin yang Mbak ini kan dia sudah sering jajan di luar ya, sering menemukan juga makanan yang lebih enak atau makanan betutu yang enak. Kagetnya gini, tadi tamunya Ko Evan Pak ya. Nah, Ko Evan itu adalah tamu di Luminor yang sedang meeting di kami. Terus juga karena mau ada wedding kan. Nah, diminta untuk menjadi juri. Nah, saya juga kaget. Di sisi lain beliau tamu kami, di lain juga beliau juri kami. Itu pertaruhannya nama baik saya juga. Itu yang paling bikin saya bukan ketar-ketir ya, apa ya? Ya pertaruhannya di situ. Karena menyangkut institusi juga, menyangkut nama baik saya juga, termasuk karena kan kepercayaan juga terhadap tamu, karena Pak Evan ini adalah sebagai tamu kami di sini. Itu yang bikin kami ya sedikit ya deg-degan lah. Tapi alhamdulillah hasilnya yang terbaik buat kami. Baik pemirsa, tadi Ko Evan sudah nyobain nih dari masakannya Chef Erwin dan juga aku tentunya ya kan. Nah sekarang tinggal Ko Evan kasih nilainya nih Ko Evan, gimana? Karena pasti pemirsa yang ada di rumah penasaran nih. Kalau teman-teman semua melihat look makanan ini seperti kita mengingatkan di rumah ya, buatan rumah nenek gitu ya, Mbak Widya ya, gitu ya. Karena looknya memang secara rasa gak dikatakan jelek. Ini baik karena nggak semua orang bisa masak ayam betutu karena tingkat kesusahannya sangat susah. Aku bisa kasih masakan Mbak Widya di nilai 8. 8 Chef. 8. Karena memang nggak semua orang pasti bisa masak ayam betutu yang rasanya harus fresh, dengan dia nggak pelit ya. Untuk bumbunya dia sangat nggak pelit. Kemudian ada kecombrang dan lain-lainnya yang memang buat freshnya dapat juga gitu. Oke, thank you Mbak Widya. Oke, terima kasih Ko Evan. Nah sekarang tinggal Chef nih Ko. Oke Chef, seperti teman-teman yang tadi aku bilang bahwa masakan Chef ini lebih clean, bukan seperti homey ya yang di rumah nenek, enggak ya. Tapi ini lebih ke resto untuk clearnya dapet. Bumbunya memang lebih sedikit daripada punya Mbak Widya. Cuma untuk keresapan bumbunya dia dapat banget, empuknya dapat banget Chef. Kemudian untuk sambal matahnya saya suka banget karena ada kecombrangnya dia yang strong banget di situ. Untuk kita orang Banyumas pasti cocok banget dengan rasa mendok seperti ini. Untuk nilai chef sendiri, hidup dan mati chef nih di sini ya. Oke, chef, untuk masakan ayam betutu khas Chef Erwin saya kasih nilai 9. Terima kasih. Oke, Chef, berarti kalau gitu saya akuin kalau memang Chef Erwin tuh tidak terkalahkan. Oke, Chef, sekarang saya akuin kalau makanan di Luminor Hotel Purwokerto tuh emang best. Thank you. Oke, terima kasih Chef. Kita salaman dulu, Chef. Deal ya.
Deal. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Ko Evan di Luminar Hotel dalam rangka acara apa nih, Ko? Kita tadi 15 menit terakhir kita sedang meeting untuk pernikahan. Tiba-tiba kita ditarik supaya menjadi juri dari permasakan ayam betutu. Tanpa settingan pure, kita sebagai orang netral untuk menilai masakan ayam betutu dari Mbak Widya dan Chef Erwin. Gitu. Kebetulan masakan ini adalah makanan kesukaan saya pribadi. Pas banget berarti ya, Ko ya. Oke, berarti nanti pokoknya kita tunggu. Baik buat pemirsa semua yang ada di rumah nih, ya kan tadi dari Ko Evan dari Deo Gracia sudah ngajak Chef Erwin untuk di episode kedua ya, Chef? Siap. Chef Erwin siap, Chef? Siap dong. Oke, Chef Erwin udah siap. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, buat pemirsa nih semua yang ada di rumah, boleh juga ikutan, bisa langsung hubungin aja ke nomor yang ada di bawah ini. Kalian bisa langsung hubungin siapa aja, teman-teman yang mau dimasakin Chef boleh, mau battle sama Chef boleh ya, Chef ya. Kalian bisa langsung hubungi aja nomor di bawah ini. Sudah terbukti bahwasannya Chef Erwin atau chef dari Luminar Hotel Purwokerto memang makanannya best, enak. Aku nggak bisa ngalahin Chef Erwin sih yang jelas ya. Tapi buat pemirsa yang mau nih ngalahin Chef Erwin atau yang mau menguji nih seberapa sih kemampuannya, bisa nanti ngajak Chef Erwin untuk battle masak boleh, atau kasih tantangan nih yang kalian bisa bawakan bahan pokok apa sekiranya yang akan diolah oleh Chef Erwin boleh. Ya siapapun menantang saya terima. Tantangannya dengan bahan apapun akan saya wujudkan jadi makanan yang super dan spesial. Saya terima dari manapun dan siapapun. Saya tunggu. Oke, buat ibu-ibu yang mau dimasakin sama Chef Erwin ataupun mau battle masak langsung sama Chef Erwin nih buat ngasah kemampuan ibu-ibu seberapa sih kira-kira, boleh langsung hubungin aja ke Banyumas TV.